Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk segala kebaikan dan kemurahan Tuhan yang Tuhan berikan kepada kami. Kami rasakan bahwa Engkau Tuhan yang senantiasa menjaga, melindungi kami, bahkan membangkitkan kami dari tempat tidur kami pada pagi hari ini. Kami boleh melewati malam yang gelap dan bangun dengan selamat pada pagi hari ini. Izinkan kami untuk bersekutu dengan Tuhan, berbicara bagi kami karena kami telah siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom ibu bapak saudara terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus. Semangat pagi. Bertemu kembali di channel Rionando Butar-Butar dalam khotbah 5 menit aja toko 5 untuk renungan harian. Renungan pada hari ini saya ambil dari kitab Yesaya pasal 5 ayat yang ke-20. Demikian kesaksian firman Tuhan. Celakalah mereka yang menyebutkan kejahatan itu baik dan kebaikan itu jahat, yang mengubah kegelapan menjadi terang dan terang menjadi kegelapan, yang mengubah pahit menjadi manis dan manis menjadi pahit. Celaka orang yang memutarbalikkan fakta. Ibu bapak saudara terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus, ada sebagian orang yang hobinya suka sekali memutarbalikkan fakta. Ada orang yang senantiasa sangat-sangat tidak suka kalau yang baik itu terjadi, lalu dia coba putarbalikkan fakta. Inilah sekelumit permasalahan yang terjadi dalam karakteristik bangsa kita di hari-hari belakangan ini. Sering sekali memutarbalikkan fakta itu sangat dekat dengan yang namanya hoax, sangat dekat dengan hal-hal yang buruk, menyinyir orang lain, menjelekkan orang lain, bahkan bisa jadi memfitnah orang lain. Karena yang benar dikatakan tidak benar, yang tidak benar dikatakan benar. Bahkan kalau kita pakai dalam istilah internet, ada yang namanya buzzer yang memperkuat statement seseorang dan sehingga publik boleh percaya. Karena apa? Makin banyak orang yang menganggap yang salah itu dianggap benar, sehingga itu menjadi kebohongan publik, diangkat ke permukaan karena banyak buzzer yang mendukungnya. Orang lain yang tidak tahu apa-apa menganggap ya itu yang benar dan yang lain salah. Padahal itu hal yang salah yang dipublikasikan, yang didukung oleh buzzer, sehingga semuanya boleh setuju dengan apa yang salah tersebut. Ibu bapak saudara terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus, dalam nasi ini juga ketika saya sedang mempersiapkan khotbah ini, bagaimana saya lihat bahwa pada saat itu juga telah terjadi bagaimana ada orang yang memutarbalikkan fakta. Dikatakan dalam nasi ini, celakalah mereka yang menyebutkan kejahatan itu baik dan kebaikan itu jahat. Luar biasa, dibalikkan keadaannya. Lalu dikatakan lagi, mengubah kegelapan menjadi terang, terang menjadi gelap. Lalu yang mengubah pahit menjadi manis, manis menjadi pahit. Ini putarbalikkan. Mohon maaf Bapak Ibu mungkin yang punya pemahaman teologi secara mendalam tentang hal ini. Saya hanya melihat kata ini kolima, saya hanya membahas bahwa secara umum, secara global, hal ini saya tidak mendalam dalam membahas terkait teologianya. Yang dimaksud dari baik menjadi jahat, jahat menjadi baik, gelap menjadi terang, terang menjadi gelap, pahit menjadi manis, manis menjadi pahit. Tetapi saya lihat ini bentuk dari nasihat yang disampaikan oleh Yesaya dalam nats ini. Bagaimana dia mau mengungkapkan kebobrokan terkait orang-orang yang suka memutarbalikkan fakta. Bagaimana hal-hal yang terus-menerus disampaikan dengan cara yang berulang-ulang sehingga orang lain jadi percaya. Muncul nabi-nabi palsu pada saat itu yang mencoba mengatakan yang baik-baik, padahal menurut Tuhan itu jahat, itu tidak benar. Lalu ketika Tuhan bilang, oh yang seperti ini yang baik, lalu mereka bilang, wah jahat itu, katanya, nggak betul itu, diputarbalikkan. Ini yang perlu kita luruskan dalam kehidupan kita beragama. Sebagai para pengikut Tuhan, sebagai orang-orang Kristen, kita tidak lagi memutarbalikkan. Jika iya, jika benar katakan benar, jika tidak katakan tidak. Selebihnya berasal daripada si jahat itu yang dikatakan dalam kitab Yakobus. Dan kita jangan mau menjadi orang yang ikut-ikutan memutarbalikkan fakta, memutarbalikkan kebenaran, membuat terang menjadi gelap, dan kita boleh hanyut di dalamnya dan terikut bersama orang-orang yang melakukan hal tersebut. Kiranya firman Tuhan buat kita pada pagi hari ini boleh mengingatkan kita
sehingga kita boleh menjadi orang yang terus berjalan dalam koridor yang benar, koridor yang tepat, dan menerima pengajaran yang benar dan tepat, menyaring segala sesuatu. Kalau ada pengajaran yang tidak benar, di skip saja, di filter melalui menyaring hal-hal yang baik yang bisa kita terima. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu yang telah kami dengarkan. Mampukan kami untuk menjadi pelaku firman Tuhan yang boleh belajar dengan tepat dan benar dari orang yang benar, sehingga kami tidak menjadi bagian dari orang yang suka memutarbalikkan fakta, tetapi kami boleh menjadi bagian orang-orang yang mengikut Engkau dengan benar. Kami mulai aktivitas kami pada hari ini. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.